Gue mau cerita nih, kapan awal mulanya karakter gue berubah menjadi seorang introvert. Padahal masa kecil gue bahagia, punya banyak temen, periang, dan bisa bergaul dengan banyak orang. Hobi gue waktu itu main bola. Zaman tahun-tahun itu kalau main bola bukan sekedar antar tetangga ya. Tandingnya dengan desa lain, bahkan dengan tim-tim sepak bola di kota-kota lain seperti Garut. Kita berangkat tuh pergi jauh ke Cianjur, bahkan ke Subang. Dari situ aja gue bisa punya banyak temen. Terus hobi gue juga kayak camping, main sepeda, sampai kumpul bareng bikin nasi liwet di pesawahan. Masih banyak sawah dulu, sambil nyari ikan lele, nyebur tuh ke sungai. Terus tiba-tiba keadaan ekonomi keluarga gue jatuh, yang menyebabkan nyokap gue mencari solusi untuk bertahan hidup dengan berjualan kue dan makanan kayak bakso tahu gitu lah. Entah kenapa nyokap lebih percaya gue yang pergi ke warung dan pergi ke pasar buat beli bahan-bahan makanan itu. Awalnya gue seneng bisa bantu nyokap gue, seneng bisa menjadi bagian dari mencari solusi untuk bertahan hidup juga gitu kan. Tapi ketika gue pergi ke pasar, ketika gue pergi ke warung, celetukan inilah awal mulanya yang merubah gue menjadi pendiam, pemalu, dan mulai menarik diri dari teman-teman, dan mulai suka menghabiskan banyak waktu di rumah. Celetukannya kayak gini. Loh kok anak laki yang disuruh ke pasar? Loh kok anak laki yang disuruh ke warung buat beli bahan makanan kayak minyak, terigu, gula. Kebayangkan gue pulang nenteng gula, beras, terigu, dicelutukin seperti itu gitu. Iya juga ya, kok anak laki yang harus beli bahan-bahan makanan ini dan anak laki yang harus pergi ke pasar. Ya, karena waktu itu pikiran anak kecil lah ya, sumbu pendek, simple aja. Gue seperti celutukan itu tuh seperti sedang menghina gue gitu. Ya udah, gue pendam tuh, nggak gue ceritain ke orang tua gue. Jadi alasan gue lebih sering di rumah karena pengen nemenin nyokap gue jualan. Mereka nggak tahu bahwa penyebab utamanya adalah celutukan tadi gitu. Tapi ada satu hal lagi sih yang lebih membuat gue menjadi dendam sih, menjadi lebih yakin lagi bahwa gue harus menarik diri dari pertemanan, bertemu dengan banyak orang. Jadi waktu ada acara keluarga seperti lebaran, kita kumpulkan, keluarga besar kumpul semua, dari yang miskin sampai yang kaya raya. Nah, yang membuat gue dendam adalah ketika ada perbedaan di dalam keluarga besar itu. Jadi yang digolongkan sebagai anak orang miskin dikasihnya tahu tempe,
sedangkan anak-anak orang kaya dikasihnya ayam. Gue nggak marah kalau itu, gue nggak marah, gue terima. Ya udah, namanya juga anak orang miskin ya, gue makan aja. Tapi yang membuat gue dendam adalah ketika orang tua gue juga diperlakukan yang sama gitu, kasih tahu tempe juga. Amarah gue dalam hati gue gak gue ungkapin tuh, gue cukup menjadi dendam di hati dan pikiran gue gitu. Ya kenapa sih gitu loh, orang tua gue juga harus diperlakukan seperti itu. Ya anak-anaknya aja lah, hormatilah orang tua gue, jangan dibeda-bedain. Sangat membekas tuh, sangat membekas. Udah semakin yakin bahwa kayaknya gue lebih asik kalau gue sendiri aja deh. Gue akan terhindar dari perilaku-perilaku yang akan menyudutkan gue, menjatuhkan gue gitu. Udah, gue mulai menjadi seorang pemalu, ketemu orang tuh malu, minder. Udah lebih senang menyendiri dengan diri gue sendiri di rumah. Di saat gue menyendiri itu, di dalam kesendirian gue mulai mencari solusi, seperti sedang mencari jati diri gitu kan. Yang biasanya kalau ketemu temen, ketemu orang-orang itu kan ada bahagianya ya, kita bisa bercerita, kita bisa tukar pikiran. Sedangkan kalau sendirian, apa nih yang bisa bikin gue bahagia, ngapain nih, apa yang harus gue lakuin gitu. Nah, bersyukurnya gue cuma menjadi seorang introvert karena ada karakter yang sama, basicnya sama, yaitu terbentuk karena sesuatu yang membuat dia terluka, merasa sakit hati, merasa diabaikan, yaitu karakter psikopat. Bedanya, kenapa dia menjadi psikopat? Karena basicnya adalah kekerasan ya. Jadi ya sama-sama ngerasa sakit hati sih, merasa disakitin hatinya oleh orang lain. Tapi bedanya gue mungkin dari ucapan dan perilaku, sedangkan si psikopat dia merasa terluka dari latar belakang kekerasan, entah itu dibully oleh teman-temannya sampai dikeroyok oleh teman-temannya, atau mendapat kekerasan dengan dipukul oleh ayahnya. Kapan keduanya dibentuk? Kapan keduanya mendapatkan karakter itu, menjadi seorang introvert dan menjadi seorang psikopat? Ya saat dia menyendiri, saat dia mencari solusi, apa nih yang bisa membuat dia bahagia, apa yang bisa membuat dia nyaman di saat menyendiri itu. Gue yang introvert, bersyukurnya, beruntungnya mendapatkan barang-barang di sekitar gue itu hal-hal yang positif ya, seperti buku, musik, film. Gue bahagia tuh. Mungkin kalau orang normal sahabatnya adalah teman-temannya ya, sedangkan gue menganggap bahwa buku, musik, dan film itu adalah sahabat. Karena ya ketiga hal itu yang membuat gue nyaman, bahagia, dan betah berlama-lama menyendiri gitu. Sedangkan si psikopat, entah dia itu mencari apa yang dia bahagia, atau dia mencari sesuatu yang membuat dia, sesuatu yang bisa membantu dia membalaskan amarah dia, sesuatu yang bisa membantu dia meluapkan rasa sakit yang dia terima. Mulailah dia mencari barang yang berbentuk seperti manusia. Tujuannya untuk dia rusak, untuk dia sakiti. Ya boneka lah, pelampiasan awalnya. Dia robek, dia rusak-rusak itu tujuannya ingin si boneka itu merasakan kesakitan yang dialami.
tapi kan tidak bisa menjerit ya, tidak bisa berekspresi. Sedangkan si psikopat, mental untuk menyakitinya udah mulai tumbuh tuh. Beranjaklah dia mulai menyakiti yang bernyawa. Dimulai dari mencari hewan yang bisa dia kendalikan seperti kucing. Mulai nendang atau lempar batu. Hanya sekedar ingin melihat reaksi si binatang itu. Seperti apa sih rasa sakit yang dialami? Kalau orang normal akan iba, sedangkan dia akan semakin puas gitu. Semakin si kucing itu bereaksi dengan memperlihatkan rasa sakitnya, si psikopat itu malah semakin puas. Puas ada hal lain yang mengalami hal sama dengan dia. Dan semakin terbentuk lagi kan keberanian dia untuk menyakiti orang lain. Beranjak lagi ke hal yang lebih menyerupai dirinya sendiri gitu. Manusia, tapi dimulai dari anak-anak yang usianya di bawah dia, ukuran fisiknya di bawah dia, karena dia mengukur jangan sampai dia membalas gitu kan. Dipukullah anak-anak kecil itu, dikerjain, dibully, ya untuk melihat reaksi kesakitan yang dialami, ya semakin berani dan semakin puas ketika anak-anak itu tak berdaya untuk bisa ngelawan dia gitu. Itu tujuannya. Ketika anak-anak kecil di bawah dia itu tidak bisa melawan, ya makin berani lagi gitu. Dia untuk mulai beranjak membalaskan dendam rasa sakitnya dia kepada orang-orang yang memang menyakiti dia. Dia mulai melawan teman-teman yang memukuli dia. Dia mulai berani membalas, bahkan dia sudah tidak ada rasa takut untuk membalas, menyakiti orang tuanya. Karakter kita nih bukan ciptaan Tuhan, tapi terbentuk oleh lingkungan. Jadi kalau kalian melihat di sekitar kalian ada gelagat yang mirip-mirip dengan kondisi apa yang gue alami dan seorang psikopat alami, ya sebisa mungkin jangan dipukul lah. Walaupun kalian menganggap dia lemah, jangan dipukul. Dan ketika kalian juga melihat orang-orang yang kalian sayangi gelagatnya mulai suka menyendiri, menjadi seorang pendiam, alangkah baiknya memang dirangkul lah, diajak bicara supaya dia mau mengungkapkan apa yang lagi dia rasain gitu. Karena jika dibiarkan berlarut-larut sampai dewasa, seperti yang gue alamin sih, susah untuk bisa merubahnya lagi gitu. Jadi karakter introvert ini sudah mendarah daging menjadi karakter yang kuat di dalam diri gue. Jadi kalau ada yang mengharapkan gue bisa berubah menjadi orang yang berani ketemu banyak orang, gak pemalu lagi, gak minder lagi, itu kayak lu nyuruh gue buat pindah agama, atau lu kayak nyuruh gue pindah kelamin. Itu sulit banget gitu loh.